Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini yaitu murah hati. Firman Tuhan diambil di dalam Matius 5 ayat 7. Begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu dan Saudara, Matius 5 ayat 7 ini merupakan bagian dari khotbah di bukit, di mana Yesus mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saat itu masyarakat Yahudi hidup di bawah penjajahan Romawi dengan kesenjangan sosial yang besar. Banyak orang miskin yang tertindas. Sementara para pemimpin agama lebih sering menunjukkan sikap hukum yang kaku daripada belas kasihan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kekayaan atau kekuasaan, tetapi dari sikap hati yang mencerminkan karakter Allah. Salah satunya adalah kemurahan hati. Tuhan menjanjikan bahwa mereka yang bermurah hati akan menerima kemurahan darinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa artinya murah hati? Murah hati berarti memiliki belas kasihan dan tindakan nyata dalam menolong sesama. Ini mencakup mengampuni kesalahan orang lain, berbagi dengan yang membutuhkan, memaafkan tanpa menghakimi. Bapak Ibu, murah hati bukan hanya sekedar memberi, tetapi juga memiliki sikap yang penuh kasih dalam segala aspek kehidupan. Bapak Ibu, terkadang menjadi murah hati itu begitu sulit, terutama saat kita merasa orang lain tidak layak menerimanya. Namun kemurahan hati tidak bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi bagaimana kita mencerminkan karakter Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana menerapkan kemurahan hati dalam kehidupan sehari-hari? Kita belajar yang pertama, memaafkan mereka yang telah menyakiti kita. Yang kedua, menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan. Yang ketiga, berdoa bagi orang yang sedang mengalami kesulitan. Saudara, ketika kita bermurah hati, kita sedang menabur kebaikan yang akan kita tuai dalam waktunya Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah teladan utama dalam kemurahan hati. Sepanjang hidupnya, dia selalu menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang tersisih, orang-orang yang sakit dan berdosa. Bahkan di mana di kayu salib, Yesus tetap bermurah hati dengan berdoa bagi mereka yang menyalibkan dia. Dikatakan di dalam Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Oleh sebab itu kita jemaat yang percaya di dalam Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti teladannya. Kita bermurah hati bukan untuk mendapatkan pujian manusia, tetapi karena kita telah menerima kemurahan yang lebih besar dari Tuhan. Maka dari itu kemurahan hati adalah salah satu ciri utama sebagai pengikut Kristus. Matius 5 ayat 7 ini mengajarkan bahwa mereka yang bermurah hati akan menerima kemurahan Tuhan. Dalam kehidupan kita ini, kita mungkin merasa sulit untuk bermurah hati. Tetapi ingat bahwa Yesus telah bermurah hati kepada kita. Oleh sebab itu marilah kita hidup dengan penuh belas kasih, karena di dalamnya ada kebahagiaan yang sejati yang datang dari Tuhan. Amin.